Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat literasi. Ketemu lagi sama aku, Charwani Ali. Dan di video kali ini, sesuai dengan judul dan juga thumbnail, kali ini aku bakalan membahas dan juga memberikan sebuah tips yang bagus banget untuk sobat literasi di rumah, terutama sobat literasi yang ada di rumah yang sekarang lagi ada di fase semester akhir nih. Oke, jadi video kali ini aku bakalan membahas cara membuat skripsi yang baik dan benar. Oke. Nice. Oke, salah satu alasan kenapa konten kali ini aku membahas untuk bagaimana sih cara membuat skripsi yang baik dan benar itu seperti apa. Karena kalau misalkan sobat literasi pernah menonton konten video aku sebelumnya yang ini, oke, di situ aku sempat membahas beberapa kasus-kasus mahasiswa yang memilih untuk karena skripsi. Jadi kali ini aku ingin memberikan tips atau cara agar teman-teman di rumah atau mahasiswa-mahasiswi di rumah untuk membuat skripsi yang baik dan benar itu seperti apa gitu. So, gak usah lama-lama, kita langsung aja check this out. Oke, tapi aku mau kasih disclaimer dulu ya buat sobat literasi yang di rumah. Kalau sebenarnya untuk menjadi sebuah skripsi yang ideal, baik dan benar itu tergantung dari masing-masing tiap individu atau dosen pembimbingnya ya. Karena yang terpenting skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, bukan karena dia cepat menyelesaikannya ataupun maksudnya apakah skripsi yang lama diselesaikan itu adalah skripsi yang jelek, bukan ya. Tapi maksud dari konten ini adalah bagaimana sih cara agar kita memulai membuat skripsi, terus mulai bener-bener kayak konsisten untuk menyelesaikan skripsi itu sendiri sampai ya bener-bener kita bisa menyelesaikan skripsinya agar kita tidak terasa terbebani dengan skripsi itu gitu. Oke? Yang pertama yaitu adalah pilih topik penelitian sesuai passion. Ini yang penting banget sih jujur. Terutama sebenarnya tips yang satu ini tuh bagus untuk kalian semua yang dari awal untuk masuk ke dunia perkuliahan itu udah menyesuaikan diri untuk masuk jurusan apa, untuk kayak fokus concern kemana. Itu bakalan membantu banget kalian ketika kalian nanti ada di semester akhir. Karena otomatis passion kalian ini udah terbentuk nih gitu. Nah dari passion kalian udah seperti apa, keinginan kalian seperti apa, otomatis kalian tidak akan terkendala dalam membuat skripsi itu sendiri. Nah tapi pertanyaannya untuk mereka yang kayak belum ngerasa menemukan passionnya itu seperti apa, nah ini adalah tips yang baik juga karena ini masih bisa kalian cari referensi dari luar gitu bahwa kalian tuh passion yang kalian minati di jurusan dengan passion yang di dalam diri kalian itu coba kalian concernkan gitu, kayak titik tengahnya tuh di mana nih gitu. Karena dengan begitu kalian bisa menemukan keinginan untuk menulis skripsi kalian tuh judulnya apa, topik yang kalian ingin angkat itu apa. Nanti proses penelitiannya juga tanpa secara tidak langsung tuh bakalan kayak terbantu dan mulai kelihatan kerangkanya awal dulu itu apa dulu dan lainnya bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Next yang kedua yaitu ada pahami konsep yang dipilih. Jelas banget. Jadi setelah poin yang pertama kita sudah mengenali bahwa passion kita apa dan sudah mulai menentukan topik penelitian apa yang syukur-syukur bisa sesuai dengan passion kita ya tadi ya. Itu seperti apa. Nah dari situ kita mulai memahami nih konsep dari penelitian yang kita ambil ini seperti apa nantinya. Nanti bakalan kayak gimana dan kita tuh bakalan fokus membahas apanya gitu. Dan ini ada sedikit kayak tambahan untuk di poin yang kedua yaitu yang paling terpenting adalah catat ya beberapa poin-poin sederhana yang sekiranya itu bisa membantu kalian meskipun kayak ada sekilas lewat aja di otak kayak gambaran pingin bahas ini nih sebenarnya gitu, pingin bahas ini gitu secara tema atau topiknya gitu. Nah dari situ kalian coba catat aja dulu untuk bisa dijadikan referensi biar nanti di suatu senggang kalian bisa pikirin kayak topik-topik itu tuh kayak bakalan berpotensi untuk bisa kalian selesain apa enggak atau kayak sesuai passion kalian apa enggak dan kalian menguasai enggak gitu konsep yang udah kalian pilih ini gitu. Jadi catatan itu penting banget meskipun hanya mencatat dari pikiran sekilas atau catatan-catatan kecil gitu ya. Dan yang ketiga, ini penting banget. Oke, setelah poin yang satu, poin yang kedua, dan poin yang ketiga ini yaitu adalah kuasai pedoman penulisan skripsi. Nah, kalian gak mau kan setelah kalian sudah menentukan tema atau topik penelitiannya, terus sudah mulai menguasai konsepnya atau memilih konsepnya seperti apa. Nah, yang ketiga ini pastikan kalian juga bisa kuasai pedoman tata cara penulisan skripsinya itu seperti apa. Nah, biasanya berdasarkan dari pengalaman aku pribadi dari kampus
kampus itu tuh ada kayak dikasih beberapa pedoman-pedoman tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar tuh seperti ini, untuk latar belakang begini gitu, atau ukurannya seperti ini. Nah, biasanya itu setiap kampus tuh pasti ada menyediakan hal seperti itu untuk membantu mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa lebih memahami proses pembuatan skripsinya ini gitu. Nah, setelah kalian udah mendapatkan itu dari kampus kalian, atau dari dosen kalian yang memberikan misalnya dari contoh skripsi kakak tingkat kalian gitu untuk bisa dijadikan pedoman. Nah, kalian pahami dulu tuh untuk kuasai pedomannya ya. Jadi ingat, kuasai pedoman penulisan skripsinya, bukan menyalin atau mengcopy skripsi dari kakak tingkat kalian gitu. Tolong bedakan, oke? Nah, setelah kalian sudah mengetahui pedoman penulisan skripsi itu seperti apa, dan yang keempat ini, kalian tuh coba untuk mulai susun kerangka penelitiannya dengan jelas. Jadi yang pertama itu bab 1 yaitu pendahuluan, terus bab 2, bab 3 sampai bab terakhir itu apa aja poin-poinnya. Di situ kalian mulai buat kerangka penulisan skripsinya satu persatu, apa aja yang perlu untuk dimasukin atau apa aja yang perlu untuk ditulis atau diketik di dalam skripsimu itu gitu. Jadi nggak perlu harus terburu-buru untuk kayak bab 1 ini gitu. Kalian buat kerangka awalnya dulu aja gitu, atau bisa disebut mungkin kayak flow chartnya. Jadi kalau bisa kalian buat flow chartnya dulu gitu, karena berdasarkan pengalaman aku, flow chart itu membantu banget sih, karena kayak kita bisa tahu dan jelas gitu arah kita buat skripsi itu nanti kemana, terus nanti setelah ini tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi ini tuh membantu banget. Jadi di bab 1 itu apa dulu gitu, kayak bab 1 pendahuluan, terus bab 2 apa, dan lain sebagainya, dan sampai seterusnya. Dan poin yang kelima, ini adalah tips yang terakhir juga. Poin yang kelima ini adalah sajikan data terpercaya. Of course, karena skripsi ini adalah menggunakan penelitian dan juga membutuhkan data-data yang valid, terpercaya. Pastikan kalian mencari data-datanya itu kayak terpercaya, nggak asal kayak kopas dari mana atau asal nyomot tanpa pertanggungjawaban yang jelas gitu kan. Karena ini poin yang penting banget, karena skripsi kamu nanti bakalan kayak dipertanggungjawabkan juga, kayak alasan kamu menulis judul ini apa, terus kayak kenapa kamu memilih topik ini, terus kayak bagaimana sih metode penelitiannya dan lain-lainnya tuh kamu harus benar-benar bisa menjawab itu ketika nanti pas proses sidang. Nah, makanya aku saranin kalian itu mencari data-data yang terpercaya itu berdasarkan sumber-sumber yang jelas juga, karena itu bakalan membantu banget kamu biar nanti pas sidang atau misalkan ditanya sama dosen pembimbing kamu, alasan kamu memasukkan poin ini apa, atau alasan kamu mau ngambil ini kenapa, itu kamu bisa menjawab dan nggak cuman sekedar kayak nggak tahu gitu. Karena kalau misalkan kamu nggak tahu gitu dengan skripsi yang kamu tulis sendiri, ya jatuhnya takutnya itu kayak skripsi kamu tuh tidak ditulis oleh kamu sendiri, dan kamu ya tetap aja jatuhnya kamu tidak memahami konsep pembuatan skripsi itu, dan takutnya ujung-ujungnya kayak ya udahlah, lagian aku juga yang penting membuat skripsi, terus kayak ya udah gitu. Kamu nggak mau kan hal itu terjadi? So, aku saranin 5 tips atau 5 cara membuat skripsi yang baik dan benar ini bisa kamu praktekkan ya. Meskipun aku tahu di luar sana itu ada banyak banget tips and trik cara membuat skripsi yang baik dan benar. Itu bahkan aku juga cari ada yang sampai 11 dan lain sebagainya. Tapi aku harap 5 poin ini bisa kamu terapkan, karena 5 poin ini tuh adalah benar-benar tips atau cara yang paling banget pasti ada dan pasti membantu kamu dalam menyelesaikan skripsi kamu. So good luck untuk sobat literasi yang ada di rumah, terutama untuk sobat literasi yang sekarang ada di tingkat akhir, atau semester akhir. Semoga skripsinya lancar. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga untuk konten ini, Dan kalian juga bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, tips yang paling mujarab yang pernah kalian lakukan ketika skripsian juga tulis aja di kolom komentar. Atau kalian juga punya request untuk membuat next konten berikutnya apa, tulis aja di kolom komentar. Aku suka banget membaca komentar-komentar dari kalian, so let's connect with us, dengan penerbit adab. Tulis di kolom komentar. Segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye.